Happy cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi saya sebutkan dulu emiten yang akan dibahas. Yang pertama ada BMRI, Bank Mandiri Persero Tbk. Yang kedua ada Harum Energy Tbk. Yang ketiga ada MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. Yang keempat ada BBYB, Bank Neo Commerce Tbk. Dan yang terakhir ada Hasnur International Shipping Tbk. Sebelum membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi hari ini IHSG gap down, dapat menyentuh MA100 yang berlaku sebagai sebuah support kuatnya. Dan jika kita lihat juga ada sebuah pattern double top yang dibentuk setelah ia 2 kali gagal menembus area resisten kuatnya di kisaran harga 7.200-an. Dan target dari double top tersebut juga sudah di-hit di kisaran harga 6.900-an, dan saat ia closing berhasil membentuk sebuah candle hijau. Oke, jadi candle hijau ini merupakan sebuah, bisa dikatakan pattern Dragonfly Doji, bisa juga dikatakan hammer, yang sebenarnya sebuah candle reversal. Jadi misalnya besok IHSG menguat ini, besok ini IHSG bisa saja berpotensi menguat. Jadi area resisten pertama, misalnya besok IHSG menguat ini, target pertamanya di kisaran harga 7.050-an, yang merupakan sebuah support turn into resistance, yang kemarin merupakan sebuah area neckline dari pattern double topnya, dan area tersebut juga dijaga oleh sebuah MA50. Jadi secara Elliott Wave, jika kita melihat pergerakannya seperti ini, jadi skenario pertamanya jika IHSG bisa terus bertahan di kisaran area MA100-nya ini, jika kita gambarkan Elliott Wave-nya, ini bisa saja berpotensi merupakan bottoming dari wave 2. Dengan pembentukan wave 2 ini merupakan sebuah correction wave ABC. Jadi skenario pertamanya bisa berbentuk seperti ini, dan nanti akan membentuk sebuah wave 3 yang lebih kuat lagi. Tetapi misalnya jika IHSG breakdown dari MA100, pun senarionya akan tetap sama. Jadi kita bisa menemukan adanya support kedua di kisaran harga 6.830-an. Jadi misalnya IHSG ini menembus MA100 nya, ini bisa berpotensi menurun sampai ke kisaran harga 6.830-an. Jika ini juga ditembus, ini dia bisa menuju ke kisaran harga MA200 nya. Dan jika MA200 nya ditembus juga, dia bisa berpotensi ke kisaran harga 6.550-an. Jadi misalnya IHSG bisa menembus bottoming dari IHSG pada tanggal 13 Mei 2022 kemarin di harga 6.509. Ini senarionya akan berbeda. Jadi misalnya IHSG bisa menembus atau breakdown dari harga 6.509 ini, skenario yang akan dibentuk oleh IHSG ini akan seperti ini. Jadi dia membentuk sebuah correction wave yang merupakan correction wave utamanya di area 6.350 sampai 6.400-an. Tapi menurut saya IHSG potensi akan menurun sejauh itu merupakan sebuah hal yang sangat kecil gitu. Untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BMRI, Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi hari ini BMRI dapat melemah sampai di kisaran harga 7.950, dan ia dapat melakukan penguatan dan berhasil close dengan pelemahan hanya sebesar 0,92%, yang artinya area MA50 sekaligus area resistance turned into supportnya ini direspon oleh market, yang merupakan sebuah hal bagus.
Jadi BMRI ini juga udah mulai menarik untuk dicicil. Kenapa saya memilih BMRI dari beberapa big banks yang ada di luar sana? Karena saya melihat foreign flow-nya ini menandakan adanya sebuah akumulasi sejak bottoming dari BMRI setelah libur panjang kemarin. Jadi untuk BMRI, untuk trading saja ini udah menarik banget, dengan catatan stop loss diletakkan jika ia close di bawah harga 8.025. Kenapa begitu? Karena misalnya jika BMRI close di bawah harga 8.025 ini, dia akan membentuk sebuah pattern double top yang berarti adanya potensi terjadi penurunan yang sangat signifikan. Untuk target dari BMRI ini, target pertamanya ini berada di kisaran gap pertamanya di harga 8.150 yang potensi besok akan langsung kena, dan yang untuk resisten keduanya kita bisa dapatkan di gap keduanya di harga 8.350. Dan target BMRI untuk trading jangka pendek berada di kisaran harga 8.400 sampai 8.450-an. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada Harum Energy Tbk. Jadi Harum ini simple banget. Hari ini dia gap down dengan closing melemah sebesar 3,81%. Tapi setelah ia menyentuh area support horizontal di harga 1970, ini terlihat adanya sebuah perlawanan yang juga berarti bahwa adanya respon dari market di kisaran harga 1970 ini. Jadi area support horizontalnya ini udah cukup menarik untuk melakukan buy on weakness, dengan catatan stop loss diletakkan jika ia close di bawah 1970, atau stop loss bisa juga diletakkan jika ia close di bawah area MA 200 yang berlaku sebagai support yang sangat kuat. Untuk target dari Harum, target pertamanya berada di kisaran harga 2150 yang merupakan sebuah area supply. Dan untuk target keduanya berada di kisaran harga 2.350 sampai 2.400-an yang merupakan target Harum dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Menurut saya Harum ini nggak bakal langsung ngegas tinggi gitu, jadi pergerakan Harum potensinya bakal pelan banget dengan target terakhir di kisaran harga 2.380-an. Ini lumayan tinggi ya, jika kita ukur dari area support core-nya ini bisa menyentuh kisaran 20%-an. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada MDKA. Jadi MDKA kemarin hari ini breakdown dari area MA50 dan MA20-nya yang berlaku sebagai sebuah support yang kuat. Tapi setelah ia breakdown membentuk sebuah pattern rounding top, jadi dia setelah membentuk sebuah pattern rounding top, atau bisa dikatakan inverted V-shape pattern juga, dia menuju ke kisaran area support resistance turning into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 9 Maret dan juga akhir Maret kemarin. Dan hari ini bisa dikatakan ia membentuk sebuah candle doji. Jadi yang menarik dari Harum ini, volume pembelian hari ini sangat signifikan. Bisa kita lihat di atas rata-rata 20 hari kemarin. Dan jika kita lihat yang melakukan pembelian ini ada foreign semua, jadi ada BK, CS dan AK dengan total pembelian kisaran 250 sampai 300 miliar, yang merupakan angka yang cukup besar untuk MDKA. Jadi MDKA ini potensi ia akan menutup gapnya ini lumayan besar,
saya bisa katakan. Jadi misalnya MDKA ini juga udah mulai bisa untuk nyicil bertahap, atau untuk yang suka trading agresif bisa langsung melakukan pembelian full porsi gitu, dengan catatan stop loss harus tetap diletakkan. Jadi misalnya rekan-rekan melakukan pembelian bertahap di MDKA ini, kita bisa melakukan pembelian saat ini juga di area resistance turn into supportnya. Dan jika ia breakdown dari area ini, kita bisa melakukan pembelian lagi di area MA100, yang juga kita bisa menemukan adanya sebuah support horizontal keduanya. Untuk MDKA target pertama ini berada di gap yang dibentuk hari ini di harga 4.960, dan untuk target kedua MDKA kita bisa ambil di kisaran harga 5.300 sampai 5.400-an. Untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada BBYB, Bank Neo Commerce Tbk. Jadi BBYB ini saya sudah gambarkan Elliott Wave-nya. Jadi pada saat ini ya sedang dalam keadaan downtrend yang cukup kuat juga, setelah ia menyentuh puncak dari wave 5-nya pada tanggal 20 Desember kemarin. Dan jika kita perbesar chartnya, pada saat ini BBYB terlihat sedang dalam keadaan sideways, dan ia tertahan oleh area Fibonacci retracement 23,6% yang saya tarik dari wave 2 ke wave 3. Jadi yang menarik dari BBYB ini udah mulai ada tanda-tanda akumulasi di area bawah sejak tanggal 13 Mei kemarin. Dan volume penjualan hari ini pun volume penjualan dari sejak tanggal 13 Mei pun bisa dikatakan minim sekali, jauh di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Jika saya melihat pergerakannya seperti ini, Fibonacci 23%-nya ini bisa dikatakan merupakan sebuah area resisten, kecuali pada tanggal 31 Mei ini merupakan rebalancing MSCI, jadi saya abaikan dulu candle yang dibentuk pada tanggal 31 Mei. Dan jika kita lihat, ia berpotensi membentuk sebuah pattern ascending triangle dengan Fibonacci 23,6% yang berlaku sebagai resistennya. Jadi untuk trading plan dari BBYB ini kita bisa membeli saat ia menyentuh di area trendline ya, dengan catatan stop loss harus diletakkan di bawah swing low terakhirnya, yaitu di harga 1230. Kenapa? Karena misalnya ia breakdown dari area 1230 ini, dia bisa membentuk pattern yang dinamakan pattern double top dengan neckline di harga 1230. Untuk senario pertama dari BBYB, misalnya ia berhasil breakout dari Fibonacci 23,6%-nya, ia bisa berpotensi menuju ke area 1610 yang bertemu dengan Fibonacci 38,2% dan juga supply areanya yang bisa kita dapatkan pada tanggal 28 April kemarin. Dan ini juga merupakan resisten kuat karena nanti akan dijaga juga oleh MA50-nya. Tetapi untuk senario kedua yang berpotensi terjadi, ini misalnya jika BBYB gagal menembus Fibonacci 23,6%-nya dan breakdown dari area neckline dari double top yang berpotensi membentuk sebuah double top di harga 1230, area Fibonacci 23,6%-nya ini bisa dikatakan merupakan puncak dari wave 4 dari downtrend-nya, dan ia berpotensi menuju ke area support kuat berikutnya yang berpotensi menjadi sebuah bottoming dari pattern wave C. Jadi ini bisa dikatakan akhir dari teori Elliott Wave-nya di kisaran harga 870 sampai 930-an yang bertemu juga dengan
area resistance turned into support, dan banyak banget ada Fibonacci retracement dan juga Fibonacci extension yang menumpuk di area ini. Jadi bisa dikatakan ini merupakan sebuah area support yang cukup kuat. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada highs. Jadi highs kemarin jadi highs kemarin setelah ia breakout dari resistennya di harga 270 dengan volume yang tinggi juga, ini dia melakukan koreksi yang bisa dikatakan dalam sekali. Dan harusnya hari ini highs memantul di area 270, tetapi tahu-taunya breakdown, yang merupakan hal yang normal dengan keadaan market yang seperti ini. Jadi highs terlihat pada saat ini tertahan oleh area MA20 dan juga sebuah area demand yang kita bisa dapatkan pada tanggal 30 Mei kemarin. Dan jika kita lihat juga dari sisi volumenya, ini terlihat bahwa tekanan jual semakin hari semakin menurun, yang merupakan hal positif. Jadi untuk highs juga perlu diperhatikan bahwa ini merupakan sebuah emiten yang volatil. Jadi stop loss wajib diletakkan cukup ketat. Saya merekomendasikan meletakkan stop loss di bawah area MA20, atau jika rekan-rekan lebih suka stop loss yang lebih jauh, ini bisa diletakkan di bawah harga resistance turned into support dan juga bottoming dari area demandnya di harga 240. Untuk potensi kenaikan highs, ini yang pertama berada di kisaran harga 274 sampai 302, yang merupakan sebuah area supply yang bisa kita dapatkan pada tanggal 8 Juni kemarin. Dan untuk resisten kedua atau target kedua dari highs kita bisa dapatkan di harga 330, yang merupakan swing high terakhir dari highs pada tanggal 3 Juni 2022 kemarin. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.